Oke teman-teman, ini selanjutnya di video ini kita akan membahas sistem kendali temperatur tetapi dengan Autonic TK4S T4RN tapi dengan Dark Master. Nah, sebelum itu perkenalkan aku Akihira Ramadhan Saputra dengan NIM 40040 2246531123 dari kelas KS3D dari program studi Rekayasa Perancangan Mekanik dan aku angkatan 2024. Langsung aja kita bahas ya. Nah, dari tujuan praktikum ini tuh kita lebih memfokuskan yaitu yang pertama untuk mengoperasikan software Dark Master dan ini bertujuan untuk membaca dan merekam data suhu secara real time dari sensor TK4S T4RN. Nah, yang kedua yaitu untuk menerapkan kontrol on off dengan beberapa variasi histeresis dan membandingkan pengaruhnya terhadap kestabilan sistem pada set point tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan proses timing control PID secara bertahap untuk mendapatkan respon sistem yang stabil dan akurat. Kemudian yang keempat itu untuk menganalisis parameter kontrol terbaik berdasarkan grafik, respon suhu dan data yang hasil kita ukur tadi teman-teman. Oke, selanjutnya alat dan software. Nah, yang pertama itu controller suhu Antonix TK4S T4RN. Kemudian ada sensor suhu atau thermocouple disebut RDT juga. Kemudian ada pemanas atau heater, kemudian ada kabel komunikasi RS485, konverter USB to RS485, kemudian laptop yang kita gunakan atau PC, kemudian kita harus mendownload software Dark Master-nya karena mau kita gunakan untuk melihat suhu tadi kan. Oke. Nah, ini cara penggunaan Autonix TK4S T4RN dengan Dark Master, teman-teman. Yang pertama yaitu menghubungkan TK4S T4RN ke laptop. Jadi laptop itu dihubungkan terlebih dahulu ya. Sambungkan controller ke komputer menggunakan kabel RS485. Jika laptop tidak memiliki port RS485, gunakan convert USB to RS485. Ini kayak kalau misalnya nggak bisa digunain gitu, kita pakai yang ini. Kemudian pastikan polaritas kabel pin A dan B tersambung dengan benar pada terminal controllernya. Kemudian kesalahan sambungan itu dapat menyebabkan perangkat tidak terdeteksi. Jadi kalau misalnya kita sampai salah buat nyambungkannya itu tuh nggak akan terdeteksi teman-teman. Jadi nggak akan bisa digunakan gitu. Kemudian yang kedua yaitu menyiapkan software Dark Master-nya. Dan ini harus kita download dulu dan kita install di dalam laptop kita ya. Buka aplikasi Dark Master setelah perangkat terhubung. Jadi kalau misalnya di Darkmaster itu udah kita download, baru kita mau menghubungkan nih. Software itu berfungsi menerima data suhu aktual melalui komunikasi RS485 tadi yang mau kita sambungin. Kemudian fitur utamanya itu menambah perangkat, monitoring suhu real time dan menyimpan data pengukuran teman-teman. Oke. Nah, ini ada cara penggunaannya. Yang ketiga juga menambahkan perangkat di Dark Master. Untuk mulai membaca data, kita klik device, baru nanti ada add new device. Nah, pilih tipe perangkatnya TK4S nanti ya di dalam eh, aplikasinya ya, dari daftar. Nah, kemudian kita menentukan comport sesuai konverter RS485 yang terhubung teman-teman. Kemudian yang keempat itu atur baud rate, parity, dan stop bit sesuai pengaturan controller. Kita mau bikin di controller yang keberapa atau seberapa gitu. Kemudian ini menampilkan dan memantau data suhu. Nah, ini setelah terkoneksi ini ada PV atau process value. Nah, di mana suhu aktual terbaca sensor itu akan terbaca nanti. Kemudian ada SV atau set value. Nah, ini merupakan suhu target yang diatur pengguna. Jadi, SV ini kita yang ngeset sendiri gitu. Kita yang mengatur mau berapa, jumlahnya berapa gitu. Oke, kemudian yang kelima atau menyimpan data atau data lodging. Nah, ini yaitu aktifkan fitur data lodging untuk merekam grafik dan data suhu. Dan data dapat disimpan dalam format CSV atau XLS sehingga mudah diolah menggunakan Excel nantinya, gitu ya. Kemudian ini grafik respon suhu dapat digunakan untuk analisis pengendalian suhu. Nah, di sini tuh dapat disimpulkan bahwasanya Autonic TK4S T4RN ini mampu melakukan pengendalian suhu dengan akurat melalui dua metode utama, yaitu on off dan PID. Jadi, karena kita di video yang sebelumnya itu tuh kan on off dan PID itu kita secara manual ya. Nah, ini kita nggak pakai secara manual. Jadi, sehingga dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan proses pemanasan, teman-teman. Jadi kayak benar-benar ya kita tinggal aja lihat hasilnya gitu di daftarnya. Kemudian yang kedua yaitu
Penggunaan Dark Master ini mempermudah proses monitoring suhu secara real time, pengaturan parameter, serta pencatatan data atau data login untuk analisis respons sendiri. Kayak kenapa disebut pencatatan data? Karena dia bakal kecatat datanya di situ secara otomatis gitu. Jadi kita nggak perlu susah buat menghitung sendiri kayak di yang kita secara manual tadi ya. Kemudian kontrol on off menunjukkan karakteristik yang sederhana tapi menimbulkan oscillasi suhu dan kurang stabil pada set point tertentu, terutama jika heat resistance terlalu kecil. Kemudian kontrol PID memberikan respon yang lebih halus, stabil, dan presisi dengan error steady state yang rendah setelah dilakukan tuning parameter P, I, dan D-nya, teman-teman. Dan dari hasil pengukuran praktikum ini, kombinasi kontrol yang dapat memungkinkan sistem mencapai set point dengan waktu respon cepat dan stabil sesuai kebutuhan prosesnya. Begitu, itu kesimpulannya ya. Nah, dari itu ada pengantar sebelum kita melakukan praktik HSCS-nya dan PID-nya menggunakan Darkmaster. Nah, langsung saja tanpa berlama-lama kita akan lanjut. Oke teman-teman, tadi kan juga udah kita bahas kan mengenai bagaimana cara menggunakan Darkmaster yang sudah kita download dan kita install di laptop kita masing-masing, dan bagaimana cara penggunaannya dan bagaimana cara membacanya. Nah, jadi ketika sudah kita sambungkan dari aplikasi Darkmaster yang di laptop dengan alat yang akan kita gunakan untuk melakukan pengujian atau praktek di dalam HICS atau PID-nya. Nah, ini akan saya tunjukkan supaya lebih jelasnya bagaimana untuk grafiknya berjalan dengan cara tidak perlu menghitung sendiri, hanya perlu melihat saja teman-teman. Nah, ini tampilannya ketika kita sudah di dalam praktiknya. Nanti TK4 kan, ini TK4 dipilih, kemudian kita sesuaikan langsung ke sini. Nah, ini harus disesuaikan ya teman-teman, tidak boleh tidak disesuaikan karena time-nya, mini dan second-nya di berapa gitu. Kemudian ini mini itu di angka 28 dan max-nya itu di angka 50 harusnya ya, tidak di 50. Sebentar. Nah, di angka 50 dan di bawah juga reading access-nya 50 kan? 8 dan 50 juga. Langsung saja dan di OK kan. Nah, di sini bisa langsung kita mulai nanti, tapi ketika sudah mulai itu jangan lupa di alatnya itu di 30 derajat ya untuk memulainya, dan ketika sudah segitu kita bisa mencet run untuk memulai. Tapi ini udah ini belum itunya. Run ya kan? Ini ya. Runkan saja. Udah semua. Jadi ini kok muncul kemana sih? Chat value terlebih dahulu. Bisa baru. Biar nanti pas kau input ininya keren juga. Udah balik nah, ini sudah kita lakukan. Dari sini kan terlihat garis berwarna hijau, berwarna biru, dan berwarna ungu ya teman-teman. Nah, ini untuk melihat bagaimana kenaikan dan turunnya gitu. Nah, kita tinggal menunggu saja karena ini akan otomatis gitu, tidak perlu kita menunggu atau menghitung sendiri gitu. Yang penting bagaimana kita settingnya dengan baik di Darkmaster-nya, kita akan bisa melihat suhunya naik, turunnya nanti itu di angka berapa gitu, dan apakah benar-benar signifikan atau tidak gitu. Dan ini tidak boleh overshoot di mana itu garis hijaunya tuh melebihi garis dikatakan sempurna apabila dia setelah dia naik sini dia akan berjalan barengan dan turun di angka 50 derajat di sini. Nah, itu disebut sempurna. Itu hasil yang didapatkan. Nah, lihat di sini. Seperti ini teman-teman. Nah, ini aku zoom bentar ya. Nah, gitu. Kita bisa lihat di sini. Nah, ternyata dia overshoot. Nah, setelah kita pasti akan diam, tidak naik lagi. Kan sudah tadi yang kelima chat kan. Dan kita akan mendapatkan seperti ini nanti. Nah, begini teman-teman.
dan dia nanti akan turun. Seperti itu. Apanya sih? Nah, itu teman-teman. Nah, nanti jadi ketika kita sudah melakukan praktik itu selama beberapa kali percobaan, kita akan mendapatkan hasilnya. Ini HCS 150. Nah, ini hasilnya teman-teman. Ini tuh bagaimana ya, Bang? Mari kita cara membacanya saja dulu. Nah, ini yang warna biru ini merupakan set value. Dan yang warna hijau ini adalah present value. Dan yang warna ungu ini adalah outline-nya. Nah, ketika si hijau ini mulai naik, dan garis biru itu terus ke depan sana ya. Ini sebenarnya tidak boleh melewati, karena itu disebut sebagai overshoot. Nah, overshoot ini tidak diinginkan gitu. Nah, ketika overshoot juga nanti pas di alatnya itu kayak kalau nggak kedip-kedip dia akan mati. Nah, gitu. Nah, seperti itu. Jadi tidak diperbolehkan untuk terjadinya overshoot tadi. Dan ini tapi terbilang oke sih karena juga tadi overshoot ternyata tidak naik lagi. Nah, terus seperti ini dan sampai ke bawah sini. Begitu teman-teman. Dan ini ada beberapa, sebenarnya ada banyak juga hasil percobaan-percobaan kita. HSYS ini juga ada eh, bagian yang PID nih kita dapatkan yang ini. Sama nih dapat yang dia tadi. Nah, bayangin balik kayak begini. Tapi sangat mudah jika menggunakan Darkmaster karena tidak perlu menghitung yang lain. Ini ada beberapa, nanti aku tunjukkan sama teman-teman. Nah, ini dia baik, hasil tidak baik. Ini juga tidak terlalu baik, tidak baik. Maaf. Dan ada di sini kalau nggak salah itu saya mendapatkan yang lumayan gitu. Nah, ini dia. Kan tidak terlalu jauh dia overshootnya dan sudah turun. Seperti itu. Jadi ini menggunakan Darkmaster ya supaya memudahkan kita juga dan tidak mempersulit kita. Seperti itu teman-teman. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai untuk penghitungan HSS dan PID dengan Darkmaster. Lebih dari saya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan sama-sama belajar dari kita. Bye bye.